touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Atrisna Imalukumo dengan NIM 0074. Saya Imelda Suryapulu dengan NIM 004. Saya Pustra Morema dengan NIM 0047. Dan saya Rizal Pandango dengan NIM 0132. Dan saya Miguel Cristian Floreno dengan NIM 0077. Dan saya Milail Pote dengan NIM 0129. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Latar belakang kerentanan sistem manual, permulaan data kesehatan dari 2.664 jiwa penduduk di 6 balai desa penataan masih menggunakan buku fisik, kertas yang sangat berisiko rusak, robek atau hilang dimakan usia. Kurangnya akurasi laporan. Pencatatan manual yang berulang-ulang seringkali menghasilkan salah hitung atau human error pada rekap bulanan yang harus disetor berkala ke puskesmas setempat. Efisiensi pencairan data, pencairan rekam medis, imunisasi anak atau riwayat ibu hamil memerlukan waktu lama karena harus menyisir ratusan halaman buku pendaftaran, memperlambat proses pelayanan lapangan. Keterbatasan jaringan. Sebagai besar wilayah Banjar memiliki keterbatasan akses internet yang stabil sehingga sistem manajemen data harus dirancang tangguh untuk bekerja penuh tanpa koneksi internet atau offline. Kemudian ada rumusan dan batasan sistem. Di sini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem informasi pengolahan data posyandu yang dapat mempermudah bidan, perawat, dan kader dalam mengelola data ibu hamil, bayi, balita, dan imunisasi dan juga gizi secara cepat, tepat, dan aman. Kemudian poin yang kedua ada ruang lingkup fitur. Sistem mencakup pencatatan data balita, ibu hamil, remaja, dan lansia. Penginputan hasil penimbangan dan pemeriksaan kesehatan, otomatis laporan bulanan terintegrasi format puskesmas, dan sistem keamanan akun petugas medis atau role access. Kemudian ada batasan utama. Sistem ini dikembangkan khusus berbasis desktop, luring atau Windows OS tanpa ketergantungan internet. Basis data terpasang lokal menggunakan MySQL atau SQLite tanpa integrasi awan atau cloud. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, tujuan penelitian itu membangun aplikasi desktop luring untuk mempercepat alur data posyandu, meminimalisir kesalahan pelaporan, dan menjaga histori medis tetap aman. Kemudian poin yang kedua ada manfaat bagi posyandu. Menghemat waktu kader dalam proses registrasi harianda, pencetakan grafik KMS, serta memudahkan koordinasi dengan instansi kesehatan pusat. Kemudian yang ketiga ada manfaat akademik, di mana kontribusi ilmiah nyata dari Universitas Dianapura dalam penerapan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan kesehatan pedesaan Bali. Penelitian terdahulu, penelitian Ataun, Aprilia dan Rodianto 2023. Judul penelitian Simpadu Layanan Terpadu. Metode prototyping, fokus solusi atau hasil akhir. Pendaftaran mandiri masyarakat untuk mengurangi antrean di lokasi. Penelitian Ataun yang kedua, Roni Saputra dan Fendrik 2024. Judul penelitian Sistem Posyandu Kuranji. Metode SDLC, fokus solusi atau hasil akhir aplikasi mobile Android untuk pencatatan lapangan secara fleksibel. Penelitian Ataun yang ketiga, Mutia Soleka 2023. Judul penelitian Bougainville Kalisari. Metode R dan D,
Fokus solusi atau hasil akhir aplikasi berbasis desktop terfokus pada pengelolaan data required gizi bayi. Penelitian atau yang keempat, Chairul Rizal 2023. Rancangan judul penelitian rancang bangun posyandu. Metode RAD. Fokus solusi atau hasil akhir sistem berbasis web untuk sinkronisasi data real antar desa secara daring. Berikut metode pengembangan sistem. Penelitian ini menerapkan model sekuensial linear waterfall guna menjamin konsistensi fungsionalitas aplikasi. 1. Analisis wawancara bidan dan kader posyandu untuk mengumpulkan kebutuhan rekam medis real. 2. Desain perancangan struktur data entity relationship diagram atau ERD dan wireframe antarmuka sistem. 3. Coding konstruksi program desktop menggunakan bahasa Java atau Java FX yang andal dan ringan. 4. Testing pengujian perangkat lunak menggunakan teknik black box untuk memitigasi anomali logika. 5. Maintenance pemelihara berkala untuk menjaga keandalan data basis lokal. Selanjutnya aliran data sistem atau DVD. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, alur diagram konteks. Perawat bertindak sebagai operator utama yang memasukkan parameter data master pelayan. Kepala puskesmas dan bidan desa berperan sebagai pihak eksternal yang menerima rekapitulasi dan data periodik otomatis dari sistem. Yang kedua, operasi DVD level 0 terdiri dari 4 modul. Yang pertama, modul otikasi atau keamanan login. Yang kedua, modul manajemen data atau registrasi balita, lansia, dan ibu. Yang ketiga, modul layanan medis atau catatan news dan lain-lain. Yang keempat, modul pelaporan atau cetak PDF. Yang ketiga, keamanan data storage resolusi. Data dari from masukkan diteruskan data story locker atau D1 user. Yang ketiga, keamanan data story resolusi. Data dari from masukkan diteruskan ke data story locker. Struktur basis data atau ERD. Skema database lokal dirancang terstruktur tinggi untuk mencegah duplikasi, redundansi data penduduk. Kunci utama primary key nomor induk kependudukan digunakan sebagai referensi tunggal di setiap entitas pendaftaran. JL kardinativitas